sekarang kita kerjakan yang pertama itu nomor 1. Tentukan resultan keempat vektor gaya pada gambar di bawah ini. Nah ini kita anuin dulu, gituin aja dah. Nah ini kita garis-garisin gini. Ini jadi F2Y. Sorry, 2Y. Ini ke bawah. Jadinya F2X. F2X. Yang ini kita juga tarik yang gini jadi F1Y sama jadi F1X. Nah kita jawab sekarang ya, diketahuinya diketahuinya itu Fx sama dengan F1X dengan ini berapa tadi tuh? F1X nya kan 6 cos 60 cos 30 salah, maaf nih, 30 salah, keliru nya 6 30 itu berapa ya? 1/2 akar 3 1/2 akar 3. Ini kita hitung aja. 6 dibagi 2 hasilnya kan 3n. Nah terus yang kedua F1 apa nih? F2X dengan ada gitu aja. F2X nya berapa sih? F2X nya itu 6 ya 6 sabar. Oh 12 cos 60 12 cos 60 itu cos 60 1/2 iya setengah jadi 12 dibagi 2 hasilnya itu kan 6 Newton. Ini kita cari yang F1Y itu F1Y 6 sin 30 derajat 6 sin 30 setengah 6 dibagi 2 hasilnya 3 n. Lalu kita cari yang F2Y itu berapa? F2Y itu 12 berarti dia sin 12 sin 60 derajat 12 sin 60 per 2 akar 3 jadi ini 12 dibagi 2 hasilnya kan 6 jadi 6 akar 3 nah terus kita ini hapus dulu nih sabar. Jadi sigma fx itu min 3 akar 3 6 plus 6. Ini hasil yang tadi kita hitung tadi. Hasilnya itu min 3 akar 3. Lalu kita cari yang sigma fy
sigma F itu min 3 plus 6 akar 3 plus 3. Hasilnya itu 6 akar 3. Dulu kita cari tinggal resultannya aja. R rumusnya itu sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Ini sigma Fx nya itu 3 akar 3 tambah kuadrat, terus yang sigma Fy nya itu 6 akar 3 kuadrat. Hasilnya plus ya, karena dari min. Itu hasilnya 27 tambah 6 akar 3, jadi 108 ditambah 127 ditambah 108, hasilnya itu 135. Lalu akar 35 itu 11,62 Newton. Nah, ini hasilnya. Kita lanjut ke nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya itu perhatikan gambar berikut. Balok berat 2 kg bergerak ditarik oleh gaya sebesar 80 Newton menarik bidang miring yang kalor balok A. Katrol, tentukan percepatan balok dan besar tegangan tali. Nah, ini kita tinjau sumbu balok B dulu. Balok B, sumbu Y. Nah, ini tuh sigma F sama dengan 0. Ini tuh N W cos 30 derajat sama dengan 0. Nah, ini N, karena W nya belum diketahui, jadi kita cari dulu. Jadi itu M dikali G. M nya itu kan 2, G nya itu kena gravitasi 10. Jadi 2 kali 10 hasilnya 20. Ini 20 cos 30 derajat sama dengan 0. Jadi terus N ini sama dengan 20 cos 30 derajat. Sini N, dua-nya 20, 1/2 akar 3, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Ini 10 akar 3 berarti sini dengan 17,3. Lanjut kita sumbu X. Sumbu X itu sigma F N kali A. Lalu sini F T W si 30 FK M kali A. Kalau FK nya belum diketahui, kita cari dulu. FK itu MK itu 0,3 17,3. Hasilnya 5 terus 19. Ini F salahnya sama ini 80 Newton. T
kurang 10 sama 5 itu 9 itu yang ini. Terus kemudian hasilnya itu 2A 80 50 kurang 5,19 naik 2A 70 min T 0,19 dengan 2A. Maaf miss, ini mati gak mau? Hah? Enggak, jadi kita lanjut. Terus 70 alurnya 164 61 T sama dengan 2A yaitu 64 61 4 8 minus 8 kan ada bolongan, bet. Kan ada bolongan terus kita cari balok A box dulu. Iya itu lubangnya ada ya. Ini kalau nggak nyadar siapa ya mas? Balok A Bang lu, Vera. Kan lu udah balok A ini tuh sumbi. Intinya nih ya, pokoknya intinya ada selimutnya ada situ aja. Sunat. Sunat. M dikali A Gue videonya. Aku lah. Gue udah sunat. dengan M dikali A. Karena W nya belum diketahui, jadi W sama dengan 4 dikali 10 hasilnya itu kan 40 jadi kita masukin aja 40 T sama dengan M 4A lalu 40 min 4A dengan T2 terus T1 dikurang T2 sama dengan T2 64 81 2A sama dengan 40 kurang 4A lalu 81 nah 40 2A dengan 4A 24 81 sama dengan 2A dan 2A 24,81 per min 2 dengan A. Ini kan Hasilnya A sama dengan min 12 sama 41. Nah, ini hasilnya. Sekian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kelihatan gak guru? kelihatan. Sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya 8 meter dengan kelajuan awal 5 meter per second 5 m per s. Sudut yang terbentuk antara arah lemparan bola dengan arah horizontal adalah 30 derajat dan gesekan bola dengan udara bisa diabaikan. Tentukan A. Waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah. B. Jarak mendatar yang dicapai bola. Lalu kita jawab aja diketahui.
diketahui itu ketinggiannya itu 8 meter, lalu kecepatan awalnya itu 5 meter per second, lalu kecepatan udah dua kita dulu FY yang A FY dengan sin 30 derajat, sin 30 derajat, sin 0 itu kan 5 1/2, 5 bagi 2 2,5 meter per second. Lalu Vx nya itu VO cos 30 derajat, 5 nya kan 5, cos 30 itu 1/2 akar 3, 1/2 akar 3, 5 dibagi 2 hasilnya 4,3 meter per second. Lalu hanya itu VG kali T 1/2 kali G kali T kuadrat, nah 8 2,5 T, nah 1/2 kali 10, maaf jatuh mis. Lalu 2 kali 10 atau 2 dibagi 10 10 bagi 2 10 dibagi 2 itu kan 8 2,5 T, nah 5 T dipindah ruas 5 T dengan 2,5 8 sini itu 0, T nya B kurang lebih B2 ini di part A per 2A, terus min 2,5 kita kurang lebih 2,5 kuadrat 4 kali 5 kali 8 2,5 kurang lebih 6 dikali 25 ditambah 160 2,5 tambah kurang lebih 166 kali 25 per 10 nya itu 15,4 per 10 1,54 second. Lalu kita cari yang X nya solar kapsul. X sama dengan VX dikali T, yang B kita cari X 2,5 akar 3 kali 1,5 4
4,33. Ini hasilnya 33 154 hasilnya 6,67 meter. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dari keadaan diam, sebuah benda melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut 4 rad per s kuadrat. Titik B berbeda pada jarak 12 cm dari sumbu putar. Tetap setelah benda berotasi selama 0,3 second, maka titik B mengalami kecepatan total sebesar diketahuinya dulu. Diketahuinya itu W sama dengan rad per second per x kuadrat. Oke. Kecepatan sudut sudut yaitu W sama dengan WO ditambah OC P sama dengan 0 ditambah 4 0,3 hasilnya 1,2 rad per s. Kecepatan tangensial yaitu A ini sama dengan R dikali P. Ini 0,2 kali 4 0,48 meter per second. Lalu kita cari kecepatan sentimeter itu AS sama dengan R dikali W kuadrat dengan 0,12 kali 1,2 kuadrat. Di sini 0,48 kita mau cara meter per second kuadrat. Total itu total bukan bau bang, 0,23 kasih cuma ya. Mungkin memang
yaitu 0,51 meter kuadrat. Nah, oke, kita lanjut ke soal nomor 5 itu yang terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika tekanan pada pipa kecil adalah 10 pada 4 PA, tentukan tekanan pada pipa besar air 1000 kg per m kuadrat. 3 aja kita menggunakan rumus yang diketahuinya itu K1 20,2, K2-nya 100, 1 kita pakai rumus I1 dengan V2 A1 kali V1 ya V2 A2 V1 3 ini 0,1 kali 4 sehingga 0,55 kali V2 0,4 per 0,05 V2 kita menjadi menggunakan rumus untuk nauli yaitu P1 ditambah rho I1 kuadrat ditambah rho G A1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho itu tambah 1/2 itu 1000 kali 4 kuadrat ditambah 1000 ya 1000 dikali 10 Ini bisa dipakai. Ujungnya bawahnya. Ini bukan. Maka bukan ini keras. Coba pegang. Tambah Mas. hasilnya 52. Ini apa? Ini doang. Ini sudah dia isi satu. Ini baru.
dua nih tinggal aku jadi masuk dulu ini kurang 10 tiga satu ini tadi dua ya